Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vena Septianti dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 4B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu pendidikan yang terdiri dari 3 pembahasan, yaitu yang pertama, ilmu dalam perspektif Islam, yang kedua, penerapan ilmu berbasis sunnatullah dan qadarullah, yang ketiga, ayat dan hadis. Baik, langsung saja. Yang pertama, ilmu pendidikan dalam perspektif Islam. Ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan berdasarkan Islam. Sumbernya yang berurutan yaitu Al-Quran, hadis, dan akal. Sedangkan pendidikan dalam pandangan Islam ialah usaha agar orang mengenali dan mengakui tempat Tuhan dalam kehidupan ini. Adapun secara umum, tujuan pendidikan Islam antara lain: A. Muslim yang sempurna atau manusia yang takwa atau manusia beriman atau manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Manusia yang sempurna. Sedangkan metode yang digunakan dalam pendidikan Islam untuk menanamkan rasa iman menurut Al-Nahwi ialah sebagai berikut. Yang pertama, metode hiwar atau percakapan Qur'ani dan Nabawi. Yang kedua, metode kisah Qur'ani dan Nabawi. Yang ketiga, metode amsal Qur'ani dan Nabawi. Yang keempat, metode keteladanan. Yang kelima, metode pembiasaan. Yang keenam, metode ibrah dan mu'izah, dan yang terakhir metode targhib atau tartib. Yang kedua, penerapan ilmu berbasis sunnatullah dan qadarullah. Kata sunnatullah dari segi bahasa terdiri dari kata sunnah dan Allah. Kata sunnah antara lain berarti kebiasaan. Sunnatullah adalah kebiasaan-kebiasaan Allah dalam memperlakukan masyarakat. Adapun pengertian lain, sunnatullah merupakan hukum-hukum Allah yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul, undang-undang keagamaan yang ditetapkan oleh Allah yang termasuk dalam Al-Quran, hukum atau kejadian alam yang berjalan tetap dan otomatis. Sedangkan qadarullah adalah takdir atau qadar, perkara yang telah diketahui dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah dituliskan oleh Al-Qalam dari segala sesuatu yang akan terjadi hingga akhir zaman. Yang pertama, ilmu berbasis sunnatullah. Segala bentuk ilmu pengetahuan berarti segala teori dan rumusan di dalamnya yang dikenal dan dicapai oleh manusia secara amat objektif atau sesuai dengan fakta, kenyataan, kebenaran secara apa adanya tanpa ditambah atau dikurangi. Pada dasarnya hanya semata hasil dari pengungkapan atas sebagian umat sangat sedikit dari ilmu pengetahuannya termasuk sunnatullah. Bahkan nantinya segala bentuk ilmu pengetahuan yang belum dikenal juga hanya hasil dari usaha mengungkap atau memformulasikan sunnatullah yang justru telah ditentukan atau ditetapkannya sebelum awal penciptaan alam semesta ini. Yang kedua, ilmu berdasarkan qadarullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian hingga dia berdiam kepada qadar baik dan buruknya dari Allah, hingga yakin bahwa apa yang menimpanya tidak akan luput darinya, serta apa yang luput darinya tidak akan menimpanya. Yang ketiga, ayat dan hadis. Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad.
Kemudian terdapat kembali dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu benar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.